Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kepada sahabat semua pecinta channel Serba-Serbi Dunia semuanya dimanapun berada. Kali ini saya menanggapi beberapa DM yang masuk dari sahabat subscriber Serba-Serbi Dunia semua, bahwasanya kemarin Bang, tolong Bang dibuatin dong itu cara bagaimana tutorial untuk membuat atau memanfaatkan nasi basi untuk dibikin mall. Nah, oke. Hari ini saya buatkan tutorial bagaimana memanfaatkan nasi basi ya, yang dapat kita gunakan untuk pembuatan mikroorganisme lokal. Oke, sobat Serba-Serbi Dunia semua, ini adalah nasi basi ya, sisa nasi basi kemarin. Jadi kita manfaatkan ya, dan tidak perlu kita buang karena kandungan daripada nasi basi ini sangat dahsyat sekali ya untuk pembuatan atau bahan mikroorganisme lokal atau mol ya. Oke sobat semua, ini nasi basi ini akan kita simpan kurang lebih 6 hingga 7 hari supaya muncul atau tumbuh jamur yang kita sebut dengan jamur trichoderma sobat semua ya. Jadi prosesnya memerlukan waktu kurang lebih 6 hingga 7 hari sobat ya. Oke, kita mulai sobat. Nah, pertama kita masukkan ke dalam kita tutup dengan kain yang tipis sobat ya, atau kadang teman-teman bisa menggunakan tisu ya, tisu. Cuma saya di sini karena tidak ada tisu, saya masukkan ke dalam kain seperti ini sobat ya. Kemudian kita simpan ke dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung sobat ya. Kita simpan ke dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian sobat ya, kita simpan dan kita tunggu 6 hingga 7 hari sobat ya. Jadi sobat ya, sobat Serba-Serbi Dunia semua, oke, langsung saja. Di sini ini adalah alat-alatnya sobat semua ya. Pertama yang kita butuhkan adalah ini gayung plus ada takaran liter air. Sebenarnya ini tidak begitu penting sobat ya, yang penting air mencukupi begitu aja. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah corong, atau jika tidak ada sobat bisa menggunakan alat yang lain, yang penting lebih mudah untuk tujuannya untuk memasukkan air yang sudah dicampur dengan cucian beras dan juga nasi basi yang sudah difermentasi. Oke sobat, yang kita butuhkan corong ini dan juga gayung ya. Kemudian ada botol aqua atau yang lain bisa, dan rolasi. Kemudian ini sudah. Kemudian gunting ya, gunting. Ditambah lagi botol aqua yang kecil ya, dan selang kecil ya, selang kecil. Inilah sobat, ini ya, ini ya. Kemudian nambah bang, alatnya banyak banget. Nah sebenarnya ini bagian yang terpisah sobat semua ya. Ini bagian yang terpisah.
Ini nanti kita jelaskan untuk bagian yang selanjutnya. Oke, pertama kita memanfaatkan mol, ya. Seperti ini jadinya sobat semua. Ya sobat ya, ini hasilnya kelihatan bagus sekali ya. Ini adalah penyimpanan nasi basi yang minggu yang lalu ya, terhitung 7 hari dari hari ini ya. Ini kita bisa amati, kita bisa saksikan bersama sobat semua. Ini adalah yang hijau itu ya, yang hijau itu adalah jamur trichoderma. Kita lipat, kita lihat baliknya seperti ini sobat ya. Kita lihat, ini tidak beracun sobat ya, tidak beracun, karena ini adalah jamur yang kita butuhkan untuk kesuburan tanah ya, atau jamur yang hijau ini. Yang hitam ini tidak apa-apa sobat, ini baik juga ini ya, yang hitam ini. Dan yang dikatakan jamur trichoderma itu yang hijau sobat ya, yang hijau. Ini kita siapkan air cucian beras ya. Air cucian beras kurang lebih 1/4 liter. 1/4 liter kita coba kita takar ya. Kita masukkan sini. Oke. 1 ya kan? 1/4 liter. Ya. Air cucian beras ini kemudian kita campur dengan mol yang sudah jadi ya, mikroorganisme lokal yang sudah jadi begini, kita campur ya. Kemudian kita remas-remas sobat, kita remas-remas supaya semuanya larut dalam air ya. Sebenarnya bang, kok jorok begitu? Iya emang, jadi sebenarnya sih ya ini karena saya sudah terbiasa untuk melakukan hal seperti ini ya sobat ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terbiasa bisa menggunakan sarung tangan ya. Kalian merasa jijik bang, tidak terbiasa begitu ya, nanti sobat bisa pakai sarung tangan. Karena saya sudah melakukan ini karena saya sudah terbiasa begitu ya. Kita aduk remas-remas begini, kita aduk sampai rata ya, sampai rata, sampai ya mungkin tidak terlalu halus juga tidak apa-apa, karena sebenarnya tidak halus pun nanti beberapa hari dia akan menyatu dengan air dengan sendirinya ya. Jadi tidak perlu halus-halus banget, tidak apa-apa. Nah ini baunya harum sobat, seperti bau tape ya, seperti bau tape. Ya, kita remas-remas. Ini bagi yang tidak terbiasa sobat ya, jangan ditirukan. Ini karena saya sudah terbiasa melakukan seperti ini, membuat seperti ini, dan tidak ada takut beracun. Karena ini memang tidak mengandung racun sobat ya. Ini tidak mengandung racun ya. Kemudian kita tambahkan lagi supaya air bisa bercampur dengan merata. Oke. Jorok banget karena saya sudah melakukan ini, karena saya sudah terbiasa gitu ya. Kita aduk remas-remas begini, kita aduk sampai rata ya, sampai rata, sampai ya mungkin tidak terlalu halus juga tidak apa-apa, karena sebenarnya tidak halus pun nanti beberapa hari dia akan menyatu dengan air dengan sendirinya ya. Jadi tidak perlu halus-halus banget, tidak apa-apa. Nah ini baunya harum sobat, seperti bau tape ya, seperti bau tape.
Ya, kita remas-remas. Ini bagi yang tidak terbiasa sobat ya, jangan ditirukan. Ini karena saya sudah terbiasa melakukan seperti ini, membuat seperti ini, dan tidak ada takut beracun. Karena ini memang tidak mengandung racun, sobat ya. Ini tidak mengandung racun. Ya, kemudian kita tambahkan lagi supaya air bisa bercampur dengan merata. Ini, oke. Jorok banget. Saya ulangi lagi, jangan tirukan seperti ini, sobat serba-serbi dunia semua yang belum atau baru ingin mencoba dan penasaran ingin mencoba, bisa lah dan bolehlah tidak apa pakai sarung tangan, gitu ya. Karena saya sudah terbiasa membuat pupuk fermentasi yang dikatakan disebut para teman-teman sobat sahabat semua pencinta channel serba-serbi dunia dimanapun berada, khususnya para subscriber kami ya. Kok sering mendengar kata-kata mall oleh para petani, kok mall gitu ya. Ini ya seperti ini ya. Seperti ini cara membuat mol mikroorganisme lokal yang sangat ampuh ya. 95% dijamin ampuh ya untuk pembuatan pupuk alami ya. Dan ini tidak berbahaya, tidak ada efek sampingnya terhadap kesuburan tanah ya. Oke. Kemudian kita tambahkan gula 2 sendok ya, 2 sendok atau 3 sendok ya. Maaf sobat biasa, sobat semua, sebenarnya tanpa campuran gula pun tidak masalah ya, cuman bagaimana supaya lebih sempurna gitu aja ya. Sebenarnya nasi pun sudah mengandung gula pada dasarnya ini, jadi kita boleh saja tidak menggunakan gula. Berhubung di rumah juga ada gula, dan untuk supaya lebih sempurna, hasilnya lebih baik, maka kita bisa tambahkan gula ya. Atau kadang teman, bang itu tetangga saya atau teman saya atau saya pernah melihat tutorial kok ada yang menggunakan E4 bang, boleh, itu baik juga ya, tapi tidak wajib, tidak harus ya E4. Atau juga mungkin ada yang menggunakan itu bang, teman saya atau saya pernah melihat tutorial yang kayak abang buat nih, dia menggunakan Yakult, boleh ya, boleh juga menggunakan Yakult, itu baik juga ya. Tapi pada dasarnya saya membuatkan tutorial ini yang sederhananya. Tujuannya supaya tidak merepotkan kita ya. Jadi ini intinya kita fokuskan dan kita kultuskan untuk pemanfaatan limbah ya, daripada dibuang sia-sia saja ya. Karena itu sebenarnya manfaatnya sangat besar untuk tanaman ya. Kita aduk terus ya supaya agak sedikit lebih larut. Kemudian step selanjutnya adalah kita masukkan larutan ini apa? Jangan wadah ya. Nah, ini, oke. Ya, sekali lagi. Kocok-kocok supaya larut semua. Oke.
saya masukkan semua karena sayang jika masih ada sisa ya, sayang banget. Masukkan ya, jika masih ada sisa air cucian beras dapat kita tambahkan lagi ya, kita manfaatkan. Oke, selesai. Teman, perhatikan sobat serba-serbi channel, serba-serbi dunia semua, bisa diperhatikan. Ini jangan penuh ya, ini jangan penuh, misalkan begini, karena ini dengan tujuan untuk tempat atau tempat oksigen ya, tempat oksigen gas yang ditimbulkan dari, yang dihasilkan dari fermentasi ini ya. Ini nantinya setelah sehari atau 2 hari dia akan muncul gas ya, gas yang kuat ya, gas yang kuat. Jadi harus dikasih tempat segini ya. Ya. Nih, kemudian ini sobat ya, ini kita simpan ya, kita simpan di ruangan teduh ya, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung ya. Ya, perhatikan, perlu diingat sobat semua, ini kita simpan di tempat yang teduh dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung ya. Kemudian kita tutup sobat. Nah, kita tutup. Permasalahannya sobat ya, ini kalau kita tutup begini ya, ini maaf, ini sebelumnya kan tidak ada lubang ya. Ini sebenarnya kita tutup begini ya. Ini ya. Kalau kita tutup begini, dia akan meledak ya. Dari 2 hari dia akan meledak. Nah, jadi agak kita kasih longgar, kita renggangkan sedikit ya, supaya gas yang dihasilkan dari fermentasi ini bisa keluar. Sementara oksigen dari luar tidak bisa masuk ke dalam ya. Cuman hasilnya kurang sempurna, semua ya. Hasilnya kurang sempurna, otomatis akan membuat kita sibuk dong, tiap hari harus buka tutup ya. Kalau kita ingat ya, terkadang kita lupa karena pekerjaan yang lain. Begitu kita lupa, ini akan meledak ya, akan meledak, mengembang ini botol ini ya, dia akan mengembang dan meledak. Nah, alternatifnya untuk menghindari itu, kita akan membagikan tutorial alternatifnya sobat semua ya, yaitu dengan cara kita bikin saluran oksigen yang tentunya supaya oksigen luar tetap tidak bisa masuk, sementara oksigen dari dalam bisa keluar ya. Dan kita tidak perlu membuka tutupnya tiap hari ya. Dengan cara begini sobat ya, pertama tutup ini kita lubangi dulu, kita lubangi seperti ini ya. Kemudian yang tadi ya, selang ini tujuannya kita pakai untuk saluran oksigen ya, kita masukkan di sini ini. Oke, kemudian kita coba dulu sobat ya. Nah, tutup pendek saja, jangan sampai ya terendam di air sini, karena pengaruh oksigen nanti tidak bisa keluar, juga akan meledak. Jadi tolong ya, jadi dikit aja. Nah, sini aja, nanti dia tidak sampai terendam air fermentasi ya. Kemudian supaya gas tidak bocor ya, kita solasi ya, kita lem pakai solasi.
kita harus coba sih. Nah, oke. Kita lem dulu. Intinya supaya gas yang di dalam ini tidak bisa keluar, ya, tidak bisa keluar secara langsung ya. Kita isolasi begini. Ya, kita gunting. Kita tambah isolasinya supaya kuat. Kita gunting lagi. Ya. Ini. Oke. Nah, sudah cukup kuat nih. Kemudian botol kecil tadi kita pakai sebagai perendam. Untuk yang ini sobat ya, tolong diperhatikan ya. Ini agak sedikit lebih panjang. Dimasukkan sini. Agak sedikit lebih panjang. Tadi itu yang satunya tadi. Ini sobat ya. Sementara ini kita agak sedikit, kita lebih ya, agak sedikit lebih panjang. Nah, ini ada sedikit, mungkin lubangnya kurang besar, jadi kita perlu melubangnya lagi. Ini ya. Nah, tolong perhatikan sobat semua ya. Jadi ini harus terendam. Kalau yang ini, yang botol kecil ini harus terendam ya. Harus terendam air. Nah, oke, sahabat serba-serbi dunia dimanapun berada. Kiranya tutorial kita episode pertama ini kita akhiri di sini dan akan kita lanjutkan pada tutorial bagian yang kedua. Tentunya akan membahas hal yang sama, tutorial bagaimana memanfaatkan mol nasi basi atau yang kita sebut organisme lokal yang kita hasilkan dari jamur trichoderma. Sekian dari saya, Eko Sucahyo, serba-serbi dunia. Mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.